Kembali di Aini Sore, pemirsa, pagar tinggi yang sebelumnya terpasang di depan pusat perbelanjaan kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, kini telah dibongkar. Keberadaan pagar tersebut dinilai membatasi akses visual dan konektivitas antara kawasan mal dengan ruang publik. Pagar besi yang sempat terpasang dari gerbang masuk hingga gerbang keluar kendaraan roda 4 telah dibongkar. Kini menyisakan baut penyangga yang ditutup kon atau pembatas jalan. Dengan dibongkarnya pagar tinggi tersebut, area depan mal kini lebih terbuka dan terhubung dengan jalur pejalan kaki. Aktivitas masyarakat di sekitar lokasi juga terpantau normal tanpa adanya gangguan. Fenomena pemasangan pagar tinggi tersebut membuat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni angkat bicara dan berharap isu yang beredar di media sosial tidak benar. Para pihak lebih menguatkan pada isu-isu yang tidak benar dan jangan menakutkan begitu kan, karena masyarakat perlu kenyamanan dan kita harap negara ini negara yang kuat dan jangan ada hal-hal yang menakutkan masyarakat. Pagar tinggi dibongkar merupakan upaya pemerintah Provinsi Jakarta untuk mewujudkan ruang publik yang lebih ramah bagi pejalan kaki, terbuka, serta mendukung mobilitas warga kawasan perkotaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike atau serangan pencegahan untuk mengamankan ibu kota Jakarta menyusul maraknya isu aksi massa. Sementara pakar menilai pembentukan tim preventive strike sangat diperlukan untuk mendeteksi dini potensi ancaman. Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike atau serangan pencegahan untuk memastikan keamanan ibu kota Jakarta. Tim dibentuk usai maraknya isu aksi massa yang mencuat akhir-akhir ini hingga membuat sejumlah mal memasang pagar tinggi. Polda Metro Jaya menyebut dibentuknya tim preventive strike bertujuan untuk mendeteksi dini potensi gangguan dan upaya pencegahan terhadap ancaman. Pihaknya juga memastikan pembentukan tim tersebut bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat di ruang publik. Senada dengan Polda Metro Jaya, pakar intelijen dan militer Susaning Tias Kertopati mengatakan pembentukan tim sangat diperlukan untuk mendeteksi dini potensi ancaman. Tadi yang disampaikan Mas, preventive strike dan preemptive strike ini gunanya adalah melakukan deteksi dini, deteksi awal. Ada tahapan-tahapan, mulai dari ambang gangguan, kita akan melaksanakan tindakan-tindakan preemptif, termasuk potensi gangguan, kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan preventif. Kalaupun akan ada upaya represif, itu adalah ultimum remedium. Langkah terakhir yang dilakukan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Tetapi perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Terbentuknya tim preemptif dan preventive strike ini tidak membatasi kebebasan masyarakat di ruang publik. Memang kan kepolisian sendiri dituntut tidak hanya responsif setelah kejahatan terjadi ya, tetapi juga mampu membangun sistem deteksi dini. Nah, deteksi dini inilah yang tentunya akan membantu kepolisian mengetahui kira-kira siapa saja yang akan melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa penting sekali intelijen itu dilibatkan. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Masyarakat pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan adanya aksi massa. Maraknya isu aksi massa membuat pusat perbelanjaan di Jakarta dipasangi pagar tinggi. Polda Metro Jaya pun membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Pagar besi membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Pemasangan pagar memicu spekulasi atas situasi keamanan Jakarta. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi ini. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari
kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Tak lama, pagar pun dibongkar. Pihak Mall Pakuwon Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventive strike untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya itu, Polda juga meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman, akan ditindak tegas dan terukur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance meraih penghargaan pada ajang Investor Trust Best Insurance 2026 dalam kategori asuransi jiwa dengan aset 1 hingga 5 triliun rupiah. Penghargaan ini menjadi bukti MNC Life semakin dipercaya oleh masyarakat dalam perlindungan finansial. Anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Life dinyatakan sebagai perusahaan terbaik dalam ajang pemberian penghargaan Investor Trust Best Insurance Award 2026 yang digelar di Glass House, The Habitat, Jakarta. Penghargaan yang diinisiasi investortrust.id merupakan apresiasi bagi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang sehat, pertumbuhan yang konsisten, serta manajemen risiko yang efektif selama periode 2021 hingga 2025. Penghargaan yang diraih PT MNC Life Assurance mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga konsistensi kinerja, ketahanan finansial, dan kepercayaan nasabah secara berkelanjutan. Terima kasih kepada Investor Trust atas penghargaan yang kami terima. Tentunya penghargaan ini menjadi bukti bahwa konsistensi dalam menjaga kinerja dan juga tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, serta kualitas layanan merupakan fondasi yang kuat dalam pertumbuhan MNC Life. MNC Life mendapatkan penghargaan dalam kategori asuransi jiwa dengan aset 1 hingga 5 triliun rupiah dengan berbagai kriteria, mulai dari pertumbuhan aset, premi dan pertumbuhan laba, serta governance, risk management, and compliance-nya. Jadi apapun juga pengelolaan perusahaan asuransi yang diharapkan oleh publik adalah ketika dia mengalami masalah, maka janji itu harus dipatuhi, yaitu klaim harus dibayar. Nah, supaya bisa membayar klaim itu, perusahaan asuransi harus menjaga GRC itu, governance-nya, risk management-nya, dan compliance-nya. Itu penting sekali. Melalui penghargaan ini, MNC Life menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan solusi perlindungan finansial yang inovatif, inklusif, dan berbasis digital melalui berbagai produk asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.